Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Dan saya Malahayati akan menjadi pemateri pertama. Pengertian filsafat dan dasar filsafat Pancasila. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata itu terdiri dari philos, philein, yang berarti cinta, pencinta, atau mencintai. Dan sophia berarti kebijakan, kearifan, hikmah, dan hakikat kebenaran. Jadi, secara harfiah, istilah filsafat adalah cinta pada kebijakan atau kebenaran yang hakiki. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal itu berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa dasar yang menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologis adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, atau eksistensi dan keberadaan, sumber, jenis, dan hakikat, termasuk adanya alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Dasar ontologis Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak. Oleh karenanya juga disebut sebagai dasar antropologis. 2. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia sebagai hasil pengalaman dan pemikiran membentuk budaya. Dengan kata lain, epistemologis adalah bidang atau cabang yang menyelidiki makna, nilai, ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat-syarat, dan proses terjadinya ilmu, termasuk semantik, logika, matematika, dan teori ilmu. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila biasanya menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila dalam pengertian seperti itu telah menjadi suatu sistem cita-cita atau belief system, sehingga telah menjelma menjadi ideologi yang mengandung 3 unsur. Yang pertama, logos atau rasionalitas. Yang kedua, pathos atau penghayatan, dan ethos atau kesusilaan. Dan yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan ilmu atau teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki A. Tingkah laku moral yang berwujud etika, B. Ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, dan C. Sosiopolitik yang berwujud ideologi. Kehidupan manusia sebagai makhluk subjek budaya, pencipta, dan penegak nilai berarti manusia secara sadar mencari, memilih, dan melakukan nilai tersebut. Jadi, nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Dengan demikian, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Dan selanjutnya, arti Pancasila sebagai filsafat. Arti Pancasila sebagai filsafat negara adalah sama dan mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia yang pro dan kontra karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai filsafat bangsa Indonesia. Fungsi filsafat secara umum terbagi menjadi 3, yaitu pertama, memberi jawaban atas pernyataan yang bersifat fundamental dan mendasar dalam kehidupan bernegara. Kedua, filsafat Pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. 3. Pancasila sebagai filsafat bangsa harus mampu menjadi perangkat dan pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia.
Jadi hanya inilah yang bisa saya sampaikan selaku pemateri pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan saya. And thank you for watching this video. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Malahayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dalam sistem itu masing-masing silanya saling kait-mengait merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita leluhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Menurut Dria Karya, Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia. Lepas dari keadaan hidup yang tertentu, Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu, pokok-pokok Pancasila bersifat universal. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh unsur inti yang tetap dari Pancasila yang tidak mengalami universal ini. Mengumumkakan Pancasila dalam isi dan artinya sama dan mutlak bagi seluruh bangsa, seluruh tumpah darah dan sepanjang waktu sebagai cita-cita bangsa dalam negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Secara lebih lanjut dapat dikemukakan pula bahwa dasar filsafat bangsa Indonesia bersifat majemuk tunggal, yaitu monopluralis yang merupakan persatuan dan kesatuan dari sila-silanya. Akan tetapi bukan manusia yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan dari sila-sila Pancasila itu, melainkan dasar persatuan dan kesatuan itu terletak pada hakikat manusia secara hakiki. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan badan. Sifat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dan kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan dan makhluk yang berdiri sendiri, otonom, saling berkaitan. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Jadi bersifat monopluralis dan hakikat manusia yang monopluralis itu lah yang menjadi dapat persatuan dan kesatuan sila-sila Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Pernyataan lebih lanjut adalah bagaimana bangsa Indonesia melaksanakan kehidupan bersama berdasarkan pada dasar filsafat Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan sebagai perwujudan hakikat kodrat manusia. Pada saat mendirikan negara Indonesia, para pendiri sepakat untuk mendirikan negara yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia sendiri, yaitu negara yang berdasarkan atas aliran pikiran negara staside, negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan keseluruhan rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan dan bidang apapun. Jadi negara sebagai susunan dari seluruh masyarakat di mana segala golongan, segala bagian dan segala anggota berhubungan erat satu dengan yang lain dan merupakan persatuan dan kesatuan organis. Kepentingan individu dan kepentingan bersama harus diselesaikan dan diseimbangi antara satu dengan yang lain. Hidup kenegaraan diatur dalam prinsip-prinsip solidaritas, menuntut bahwa kebersamaan dan individu tidak dapat dipertentangkan satu dengan yang lain. Negara harus dipandang sebagai institusi seluruh rakyat yang memberi tempat bagi semua golongan dan lapisan masyarakat dalam bidang apapun. Sebaliknya, negara juga harus bertanggung jawab atas kemerdekaan dan kesejahteraan semua warga negaranya. Tujuan negara adalah kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan negara harus mengusahakan tujuan dengan memperhatikan semua golongan dan semua perorangan. Negara mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya
Dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini negara kita, negara Indonesia, dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegaranya dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundament negara ini harus tetap kuat dan kokoh serta tidak mungkin diubah. Mengubah fundament dasar atau ideologi berarti mengubah eksistensi dari sifat negara itu. Keutuhan negara dan bangsa bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu berpegang pada dasar negaranya. Alasan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia adalah ada beberapa hal. Yang pertama, secara praktis fungsional dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan ini, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. 2. Secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara filsafat negara Republik Indonesia. Yang ketiga, secara psikologi dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karena wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain seperti Cina, India, Eropa, Arab mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. Yang terakhir, secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional, dan kepustakaan. Secara kuantitas dan kualitas, filsafat Pancasila merupakan bagian dan khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern. Baiklah, sampai di sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.